Shalom shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, saudara yang ada di Malaysia, di Singapura, Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan berkat Tuhan bagi kami hari yang sempurna. Dan saat ini kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Dan buka rahasia firman-Mu ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Puji Tuhan. Saudara, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah tempat perlindungan yang paling aman. Bahkan di tengah kesulitan yang dahsyat sekalipun, keamanan meskipun dalam situasi yang sulit akan menjadi milik setiap orang yang tahu bahwa Allah adalah pembebasnya. Putus asa pun tidak akan dialami. Saat keadaan aman dan segala sesuatu berjalan dengan baik, untuk berkata bahwa kita beriman dan percaya kepada Tuhan adalah mudah untuk dilakukan. Tetapi ketika berada di dalam penderitaan dan kesesakan, sangatlah mungkin kita melupakan perkataan iman kita, saudara. Mempercayai dengan sungguh bahwa Yesus Kristus adalah tempat perlindungan yang paling aman dan membuat seseorang berada dalam sebuah kedamaian yang sempurna atau ketiadaan rasa panik, sebab ia tahu Tuhan akan menjaganya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk merasa takut dan gelisah, karena dalam firman Tuhan tertulis, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudaraku, mengagungkan dan memuji nama Tuhan haruslah kita lakukan oleh karena Dia adalah pribadi yang berkuasa. Bibir mulut kita haruslah berkata, sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Meskipun masalah dan kesulitan sedang mengamuk di sekelilingnya, orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan akan tetap merasakan aman dan damai yang sempurna. Namun seringkali ketika berada dalam kesulitan yang berat, kita lebih cenderung melihat kepada kesulitan itu sendiri daripada berpaling kepada Tuhan yang adalah tempat perlindungan kita. Semua ini akan melemahkan iman dan membuat kita merasa takut, saudara. Jangan mau diperdaya oleh iblis, sebab di dalam Tuhan Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup ini, menjaga pikiran untuk selalu tinggal di dalam Tuhan Yesus serta memelihara firman-Nya dalam hati adalah dua hal yang sangat penting. Dalam perlindungannya kita akan beristirahat dalam damai, bahkan melihat kuasa Tuhan bekerja untuk kita. Yang perlu diingat adalah Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan pernah menghadapi badai hidup. Akan tetapi oleh karena namanya dan melalui firman-Nya dan sebuah tempat perlindungan yang tersedia bagi kita dalam waktu kesukaran. Saudara, Yesaya menggambarkan betapa hebatnya sebuah kota jika dikelilingi oleh tembok dan benteng. Pasti kota itu akan menjadi aman dan nyaman untuk tempat berlindung. Setiap orang pasti ingin berlindung di kota itu karena tingkat keamanan lebih terjamin. Ingat saudara, yang boleh masuk dan tinggal di kota itu hanyalah orang benar dan setia kepada Tuhan. Mereka yang memiliki hati teguh akan selalu dijaga Tuhan dengan damai sejahtera, karena kepada Tuhanlah mereka percaya. Rasa aman dan nyaman akan diberikan oleh kota itu karena keadaan mereka dilindungi oleh tembok dan benteng. Di sini Yesaya mengatakan bahwa jika orang percaya kepada Tuhan,
maka keamanan dan kenyamanan akan diperoleh melebihi orang yang merasakan aman yang tinggal di kota, serta dikelilingi benteng dan tembok. Untuk itulah Yesaya berkata, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi telah memelihara dan melindungi kita umat-Nya. Sejak masa penciptaan telah diberitahukan bahwa bagi mereka yang selalu setia dan bergantung kepada Tuhan pasti akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Saat ini kita tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling aman. Tuhan tidak hanya tempat berlindung, bahkan telah menyelamatkan kita dari kematian akibat dosa. Oleh karena itu, mari saudara, jadikanlah Tuhan sebagai tempat pengaduan kita dari berbagai masalah yang kita hadapi. Di tengah kesulitan yang besar, sekalipun mari kita datang kepada Tuhan, maka Ia akan tampil dan bertindak untuk menolong dan melindungi kita. Sebab hanya Tuhan satu-satunya tempat teraman bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat teraman bagi kami. Kami aman sebab kami hidup bersama dengan Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk selalu dekat dengan Tuhan, sehingga hidup senantiasa berada di bawah perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Malaysia, di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Kamboja, Rusia, Amerika Serikat, dan dimanapun berada yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, pergumulan, mari Tuhan bebaskan mereka. Tolong mereka berkati, pulihkan hidup mereka, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati dalam rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, bisnis, usaha, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, Tuhan bebaskan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan segala sendi kehidupan. Mari Tuhan, berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami dan kerinduan kami. Mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan kita berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.